Bupati Hulu Sungai Selatan meresmikan pelayanan kemoterapi untuk bedah onkologi, pemeriksaan imunohistokimia, dan laboratorium polymerase chain reaction atau PCR pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan pada Jumat 11 Juni 2021. Dibukanya pelayanan ini demi memberikan pelayanan maksimal kepada pasien kanker yang dirawat pada RSUD Haji Hasan Basri Kandangan, yang sebelumnya pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, dengan harapan dapat memangkas jarak dan biaya. Pelayanan ini juga berguna untuk memastikan jenis pengobatan yang paling cocok untuk pasien kanker. Peresmian dimulai dengan kegiatan penanaman pohon untuk memperingati Hari Penanaman Pohon Sedunia. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan konsep Green Hospital pada RSUD Haji Hasan Basri Kandangan. Green Hospital adalah konsep perpaduan antara unsur kesehatan dan lingkungan di rumah sakit. Selain peresmian pelayanan kemoterapi, Bupati juga secara resmi membuka launching aplikasi G-Spot dan Siidah Pedalaman. G-Spot adalah inovasi absensi bagi pegawai kontrak, sedangkan Siidah Pedalaman adalah perpaduan 8 inovasi pada Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan, di antaranya roket Sikomar, pengaduan jadwal operasi, jadwal dokter, serta pendonor darah. Bupati Hulu Sungai Selatan juga menandatangani adendum kerjasama RSUD Haji Hasan Basri Kandangan dengan BPJS Cabang Barabai dengan statusnya sebagai rumah sakit bersyariah ketiga di Indonesia dan yang pertama di Kalimantan. Bupati berharap manajemen rumah sakit terus meningkatkan sumber daya dan meningkatkan kualitas guna terus bersaing dengan rumah sakit lain. Bupati berharap dengan dukungan dari pemerintah daerah ini dapat menghasilkan manfaat yang besar untuk pelayanan rumah sakit agar dapat memberikan kenyamanan yang maksimal kepada pasien. Tapi ini kan hanya permulaan. Kita kedepannya akan membuat satu bangsa khusus untuk onkologi, karena kan lantai 3 sekarang masih beroperasi untuk isolasi. Nanti kalau itu sudah tidak terpakai lagi, kita akan memindahkan jantung, saraf, dan paru ke sana. Jadi ruang paru dan ruang saraf itu nanti akan kita kembangkan untuk bangsa khusus untuk perawatan onko. Kalau ini kan kita sementara kita sediakan 3 dulu, kita lihatlah bagaimana pemakaian bednya, karena buka bed banyak juga kalau nggak ada pasiennya kan nomornya akan turun ya. Tergantung nanti kebutuhan masyarakat di Banuandang seperti apa. Ini kan sudah mulai. Sebenarnya kami sudah siap semua, tinggal menunggu BPJS. Dokter pernah melayani dokter yang pasien yang umum sudah. Jadi sudah jalan sebenarnya. Cuman karena mereka keterbatasan biaya, BPJS belum kerjasama. Dan ini terus terang Pak Bupati yang begitu kotornya sampai nelfon ke sini, Barabai ke Balikpapan ke Jakarta. Bupati yang turun tangan langsung telepon. Terus terang Sampit itu duluan mengajukan daripada kita yang diberikan izin untuk bekerja sama dengan BPJS. Karena komitmen kepala daerah yang benar-benar ingin memajukan pelayanan kesehatan di daerah. Saya berharap nanti teman-teman juga bisa memberikan sosialisasi kepada Banuandang terutama ya, rumah sakit di Banuandang. Kalau memang nanti ada pasien-pasien yang perlu untuk kemoterapi, nggak usah ke Banjarmasin. Cukup di sini saja, kan memangkas biaya, memangkas capeknya juga ke sana, belum lagi antrinya dan sebagainya. Jadi mungkin mereka bisa ke sini lebih dekat dan bisa mungkin lebih cepat dilayani dari Ya, pelayanan kemoterapi di Hasan Basri itu buat kami nih tim merupakan jawaban dari doa para penderita kanker di Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya. Perjalanannya panjang, dari mulai 1 atau 2 tahun yang lalu kita mengajukan untuk melakukan pelayanan di sini, dan alhamdulillah hari ini sudah kita selesaikan semua ya. Dan buat saya ini adalah dengan pelayanan kemoterapi ini adalah bukan kemenangan untuk rumah sakit, bukan kemenangan untuk pemerintah daerah, dan menurut saya hari ini adalah hari besar untuk para penderita kanker di Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya, karena yang paling mendapatkan dampak baik daripada hal ini adalah para penderita kanker. Di sini kami di sini hanya sebagai fasilitas
Kami di sini hanya sebagai pelayan untuk masyarakat, dan apa yang kami kerjakan di sini adalah bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang besar, karena ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Buat saya dan tim di sini adalah seperti itu. Jadi masih banyak hal besar yang akan kita lakukan di depan nanti. Ini adalah bukan sesuatu hal yang harus kami terlalu euforia, tidak, karena kami tahu di depan sana itu masih banyak yang harus kami lakukan. Amanah untuk melaksanakan pelayanan terapi kanker sistemik seperti ini adalah sesuatu hal yang besar, dan harus kita sadari sama-sama bahwa kita harus bekerja bersama-sama. Dan saya minta kepada rekan-rekan media di sini untuk ikut memberikan nilai edukasi kepada masyarakat, ya, agar mereka itu lebih memilih pada pelayanan terapi kanker yang memang sudah established. Ketika dilakukan didiagnosa kanker, datanglah ke kita, karena kebanyakan untuk masyarakat kita itu lebih banyak alternatif. Nah itu dia, takut di kemoterapi katanya, karena kalau misalnya di kemoterapi rambutnya rontok. Benar, rambutnya rontok. Rambutnya rontok itu adalah setelah kita pelajari rontok itu rambutnya rontok adalah indikator bahwa obat kemoterapi itu bekerja pada sel kanker. Karena obat-obat kemoterapi itu bekerja pada sel yang mempunyai kemampuan membelah diri cepat. Rambut, kuku itu adalah bagian sel tubuh kita yang mempunyai kemampuan membelah diri cepat, beregenerasi cepat. Ketika kita lihat rambutnya rontok, berarti bisa kita yakinkan efikasi dari obat kemoterapi itu tinggi terhadap sel kanker. Karena untuk kemoterapi itu ada beberapa divisi di Indonesia, ya. Ada yang onkologi, ginekologi. Jadi kemoterapi untuk kasus-kasus ginekologi. Ada hemato-onkologi medik. Jadi untuk kasus-kasus kanker yang bersifat darah. Terus ada onkourologi, itu yang untuk sistem urin. Nah untuk saat ini mungkin yang ada adalah untuk kemoterapi yang bersifat solid cancer. Solid cancer itu kurang lebih seperti kanker payudara, kemudian kanker otot, jaringan lunak, kemudian kanker yang sifatnya kulit, kemudian kanker yang wajah dan mulut, dan kanker tiroid. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin ke depannya ya Mbak, kita akan menambah tim onko di sini agar kita bisa masuk ke dalam level tidak hanya kemoterapi. Karena kemoterapi adalah merupakan bagian modalitas terapi. Kalau misalnya kita ada tim lagi, menambah kekuatan lagi, itu yang akan kita lakukan ke depan. Kita akan masuk ke dalam suatu modalitas terapi yang kita sebut dengan imunoterapi atau biologi terapi. Jadi ini hanya langkah awal. Mudah-mudahan bisa mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi pasien kanker itu bisa terwujud. Selama ini sih secara real dan faktual itu kami nilainya yang terdata di kami tidak begitu ini, tapi yang terdaftar data yang diambil dari BPJS Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya ya Mbak, itu kurang lebih sekitar 423 pasien yang dari tempat-tempat kita nih, dari Tanjung sekitarnya semuanya,
itu ke ULIN itu 423. Itu yang terdaftar. Yang tidak, maksudnya dia lebih baik meninggal deh, dia lebih baik mati. Banyak soalnya kasus-kasus situ yang datang ke saya. Itu adalah motivasi saya untuk saya belajar onkologi, kami membangun ini. Karena banyak pasien-pasien yang pasrah. Iya, kalau dihitung 423 ke sana, tidak nilainya apa maksudnya? Angkanya tidak segitu sebenarnya. Lebih banyak lagi yang daripada gua kemoterapi ke rumah sakit ULIN, badannya udah habis tapi dia harus ke rumah sakit ULIN. Banyak. 423 itu cuman yang terdaftar, cuman yang tercatat. Tapi angka sesungguhnya itu sangat jauh. Dan itu yang sangat mendorong kami untuk ayo segera kita buka. Ayo segera kita buka. Kalau dikatakan seberapa urgensinya kita membangun pelayanan ini, tidak cuma urgensi saya pikir. Ini buat kami ya, buat kami harusnya ini sudah kita lakukan dari dulu-dulu. Begitu. Jadi ketika mau dibilang urgensi, ya saya udah mengatakan kepada rekan-rekan semua, ayo kita sama-sama duduk. Ini sumber dayanya sudah terpenuhi semua, kita sama-sama bareng. Kalau bukan kita yang dititipkan ilmu, yang dititipkan kesempatan untuk melakukan ini, maka tidak akan ada perubahan. Kita bisa saja berdiam diri, tapi bagaimana mereka? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang sakit itu nggak bisa apa-apa. Kita nih yang di sini, duduk di sini nih, saya semua, begitu juga rekan-rekan media, kita semua yang bisa merubah. Orang yang sakit nggak bisa apa-apa. Nah itu dia. Kami ini hanya bagian. Nah oleh karena itu rekan-rekan media juga kami harapkan juga bisa membantu mengedukasi para penderita kanker. Angka kematian di Indonesia itu lebih tinggi daripada di Eropa. Padahal angka kejadian di Eropa itu lebih tinggi. Kenapa? Karena angka kematian di Indonesia itu disebabkan karena disinformasi. Tapi itu kenyataannya. Perlu dicatat, angka kematian karena kanker di Indonesia sangat tinggi. Walaupun angka kejadiannya lebih kecil di Eropa. Karena apa? Karena masalah disinformasi. Kami, ya untuk di dokteran dan rumah sakit, itu tidak boleh. Oh dokter ini nggak bisa. Kita tidak diberikan ruang. Ya. Tidak seperti ustadz-ustadz yang itu, kiai-kiai yang itu yang di televisi nasional punya slot untuk itu. Kami tidak. Yang kami lakukan adalah selalu melakukan upgrading. Teman-teman media, makanya saya sangat berharap yang bisa merubah pola pikir dari ini adalah teman-teman media. Selagi kami terus mengupgrade sumber daya manusia, fasilitas, sarana, teman-teman media membantu mendorong kami, membantu menyelamatkan mereka dari disinformasi. Kemoterapi itu terdiri atas 3, ada light, ada medium, ada yang heavy. Yang namanya light kemoterapi itu one day care, paling kita kemoterapi kurang lebih sekitar 3 jam. 3 jam selesai. Kemudian ada yang moderate atau medium dengan observasi kurang lebih 6 jam. Regimennya juga lebih kompleks daripada yang light. Ada juga regimen kemoterapi yang berkaitan dengan jumlah harinya tuh bisa sampai kalau misalnya high grade cancer, maka kita akan berikan kemoterapi yang heavy bisa sampai dengan 5 hari. Jadi kalau misalnya pasien ya, jadi gini, orang kalau udah di kemoterapi tengah jalan dia berhenti, dia datang lagi dengan tumornya yang lebih gitu.
Ada satu nih kalau misalnya udah ini ya, teknologi yang sudah disiapkan di Rumah Sakit Hasan Basri itu kurang lebih hampir sama dengan di Rumah Sakit Ulin, ya, karena itu adalah tujuannya kita. Imunohistokimia sudah disiapkan. Mungkin nanti ke tahun depan saya makanya meminta dari direktur untuk lebih ini, saya perlu CT scan. Saya perlu CT scan untuk menilai kalau udah jadi kanker ini segede gini nih, ya, di kemoterapi CT scan segede gini hanya bisa dilihat tumor segede gini di dalam gitu, bisa dilihat hanya dengan CT scan, diukur, iya kan, resist to O. Ada suatu sistem scoring kita sebut dengan resist to O, itu hanya bisa dilihat dengan CT scan. Nah, kita kemoterapi kan, kemoterapi untuk menilai efektivitasnya kita lihat dia mengecil apa enggak. Kalau dia respon, ya, mengecilnya lebih dari 50%, maka kita bisa teruskan regimen itu. Kita harapkan komplit respon, ininya benar-benar menghilang. Tapi itu bisa kita nilai hanya dengan CT scan. Makanya Ibu Direktur juga sedang mengusahakan untuk tahun depan akan Perubahan. Perubahan nantinya. Nah, itu dia, kita makin advance lagi. Maka itu sekarang ini kita melihat paling dari permukaan, kemudian kita tetap menilai respon daripada kemoterapi, tapi sifatnya masih dengan pakai pemeriksaan fisik, alat sederhana. Ya, tapi kalau sudah ada CT scan, itu naik lagi levelnya. Tapi untuk kemoterapi, kita sudah ada IHK, ya, pemeriksaan IHK ini sangat membantu saya untuk ini, dan kurang lebih hampir sama di sana. Jadi sampaikan kepada masyarakat, ya, sampaikan jangan takut kemoterapi, datang saja ke Hasan Basri, ya, karena kami ada di sini untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Itu mungkin ya, Mbak ya, itu adalah komitmen kami sebagai jawaban untuk pasien-pasien kanker yang ada di sekitar. Sementara ini sebanyak 6, baru ada saya 1, selain di Kelaihan, Banjarmasin, dan Maragahayu. Jadi untuk saat ini, karena kita menerima rujukan dari berbagai kabupaten, otomatis waktu penyelesaian kita untuk diagnosa dari kanker ini agak memanjang. Jadi kalau misalnya dalam hal yang normal kita tidak ngantre banyak, kita bisa mengusahakan 7 hari kerja seminggu. 7 hari kerja dengan tahapannya kurang lebih ada 12 tahapan kita melakukan proses dari diagnosa kanker itu. Dalam satu tahap itu mulai dari beberapa menit sampai beberapa jam, jadi ada satu proses yang sampai 22 jam, dan tahap awal untuk mematangkan tumor itu ada yang sampai 3 kali 24 jam, 1 sampai 3 kali 24 jam. Jadi memang butuh waktu berhari-hari. Dalam keadaan normal, kita tenaga cukup, pasien tidak ngantre, 7 sampai 8 hari itu bisa. Terkait dengan tingkat pemeriksaan diagnosis yang secara dini yang berakibat nanti kepada pembengkakan biaya tadi. Jadi dengan adanya diagnosis yang teratur dan berkesinambungan, maka ini akan memutus mata rantai tingkat kegawatan dari suatu penyakit. Nah, kalau tingkat kegawatan suatu penyakit itu dapat terus, maka pembiayaannya itu bisa lebih murah. Dan kami sebagai Dewan Pengawas di rumah sakit ini memberikan dukungan kepada langkah-langkah yang diberikan oleh direktur untuk pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana agar kerja tim tenaga kesehatan kita itu bisa lebih optimal. Jadi seperti itu.
Kegiatan ditutup dengan pelepasan balon ke udara, menandakan diresmikannya pelayanan kemoterapi. Lalu dilanjutkan dengan peninjauan lapangan oleh Bupati beserta jajaran, guna melihat fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hasan Basri Kandangan ini. Tim Liputan HSS TV melaporkan.